keperasan kan. Setiap kali kita beli makanan ataupun minuman bungkusan kan, mesti peniaga bagi kita plastik supaya kita kiranya memudahkan lah bawa makanan, minuman kita. Tapi kan kadang-kadang sebab pikir juga mungkin itulah salah satu punca terjadinya pencemaran alam sekitar, betulkah? Ya, betul sekali. Tengok di kawasan sini pun banyak sangat sampah karena buang-buang. Terutamanya sampah. Sebenarnya kan, pembuangan sampah atau penggunaan plastik berlebihan ini satu dilema moral juga. Sebab di satu sisi kita mau cepat, tapi di satu sisi lain pula penggunaan plastik ini mencacatkan alam sekitar. Ya, betul tuh Kaila. Dilema itu terjadi karena adanya konflik antara kepentingan dan tanggung jawab manusia terhadap alam sekitar. Ialah pengguna mau senang dan penjual pun mau jimat. Tapi siapa yang mau tanggung kemudaratannya? Yaitu pencemaran alam sekitar. Bukan kita saja yang mengalaminya, tetapi generasi yang akan datang pun akan terlibat. Dan kalau diikut betulkan Eli, banyak sebenarnya pihak yang terlibat dalam masalah ini. Salah satunya pengguna macam kita, penggunaan plastik, dan kerajaan. Tapi semua orang asyik salahkan peniaga saja. Betul tuh Kaila, tapi kalau kita nilai dari sudut teori etika, kita akan dapat memahaminya dengan lebih dalam lagi Kaila. Contohnya, kalau ikut utilitarianisme ini, tindakan menggunakan plastik secara berlebihan itu sebenarnya tidak bermoral karena lebih banyak kemudaratan daripada kepentingan. Hal ini karena apabila penggunaan plastik yang terlebih, ia akan mengakibatkan tercemarnya alam, flora dan fauna akan mati, serta menyebabkan perubahan iklim. Setuju apa yang kau cakap tuh. Dan kalau kita guna teori deontologi pun, memang ada kewajiban moral untuk menjaga alam. Tidak kiralah susah maupun senang. Walaupun plastik ini memudahkan kita, tapi kewajiban untuk tidak merusakkan bumi itu lagi penting. Bercakap pasal itu, saya teringat pula pasal SDG 13. Kau tahu apa itu SDG 13 Kaila? Oh ya, tahu Pak Eli, SDG 13 ini bermaksud matlamat pembangunan mampan ke-13 atau dalam tulis yang bermaksud Sustainable Development Goal 13 yang ditetapkan oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dalam tindakan terhadap perubahan iklim. Betul kan Nelly? Betul tuh Kaila, dalam SDG 13 ini plastik ini bukan sekadar sampah tapi ia juga hasil dari petroleum. Pengeluarannya akan menghasilkan karbon, pembakarannya mencemarkan udara dan pelupusannya akan mengganggu ekosistem. SDG 13 ini juga menyuruh semua negara agar buat tindakan segera. Kan Nelly? Maksudnya kita tidak boleh duduk diam saja. Sekecil-kecil tindakan seperti bawa bakul sendiri ke kedai atau pergi kemana-mana pun satu bentuk sokongan juga. Ya, bila dipikirkan kembali, saya pun sadar yang selama ini saya hanya pentingkan kesenangan diri sendiri sejak Kaila. Tapi melalui isu ini membuatkan saya terpikir kembali tentang nilai tanggung jawab. Kita tidak boleh membiasakan hidup dengan hanya bergantung kepada sumber itu selamanya, yaitu plastik. Saya pun sama, Eli. Saya telah banyak belajar bahwa kesadaran dan rasa hormat terhadap alam ialah prinsip yang penting. Saya tidak mahu generasi akan datang hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan sampah plastik. Mulai hari ini saya mau ubah tabiat. Kalau boleh kita bawa kawan-kawan kita sekali yang lain untuk membantu isu ini. Lagipun menjaga alam sekitar ini ialah tanggung jawab bersama, bukan kerja satu pihak saja kan? Setuju sangat. Jika kita sebagai bakal pendidik tidak menunjukkan contoh yang murni, tambahan lagi sebuah tanggung jawab kita sebagai manusia untuk melestarikan alam sekitar, siapa lagi kan? Marilah kita menjadi individu yang bertanggung jawab dalam kesadaran dan perubahan ini.
satu plastik kurang pun sudah cukup bermakna dalam membantu menjaga alam sekitar tercinta kita.